Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada orang yang umurnya 70-an tapi masih seger buger, sementara yang lain kelihatannya jauh lebih tua? Kenapa cara kita menua itu bisa beda-beda banget? Oke, yuk kita bedah sains baru tentang penuaan dan cari tahu tuas mana aja sih yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Kutipan ini lucu ya, tapi bener juga. Penuaan tuh kan sesuatu yang kita semua hadapi. Kadang sambil bercanda, kadang sambil bingung. Walaupun topiknya serius, kita bisa kok deketin ini dengan cara yang lebih santai. Nah, pembahasan kita kali ini berpusat di satu pertanyaan besar yang mungkin menghantui kita semua. Dan ini bisa kita lihat dari kisah nyata, dua orang kakak beradik dengan nasib yang beda jauh. Coba deh bayangin, di satu sisi ada Paman Emerson, kelihatan ringkih banget di kursi goyangnya, terus adeknya, kakek Leonard yang cuma beda 17 bulan, malah asyik body surfing naklukin ombak besar di Danau Michigan. Gennya sama, gedenya bareng, tapi kok akhirnya beda jauh banget ya? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa kakek Leonard ini cuma hoki aja, dapat gen bagus? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari pilihan hidupnya yang bikin dia tetap bisa berselancar, sementara kakaknya cuma bisa nonton dari teras? Oke, sebelum kita ngomongin sains yang canggih, kita mundur sedikit yuk. Lihat gimana dari dulu manusia itu udah ngebet banget nyari jalan pintas buat ngelawan penuaan. Dan ceritanya seringkali aneh bin ajaib. Lihat deh, dari dulu tuh emang udah ada aja usahanya. Dari suntikan aneh tahun 1889, klaim yogurt di tahun 60-an, sampai heboh hormon pertumbuhan di tahun 90-an. Polanya tuh sama terus. Kita pengen banget ada cara instan. Ini nunjukin betapa dalamnya keinginan kita buat dapat solusi gampang. Jadi ada dokter namanya Brown Sequard, dia ini ilmuwan top. Tapi pas umur 72, dia ngerasa staminanya udah turun drastis. Namanya juga ilmuwan sejati kan, dia nekat memutusin buat jadi kelinci percobaannya sendiri buat nyari solusi. Dan jeng-jeng-jeng, ramuan ajaibnya itu ternyata ekstrak dari testis anjing. Hah? Gila kan? Tapi sensasinya waktu itu nggak jauh beda loh sama hebohnya perawatan anti penuaan zaman sekarang kayak HGH yang seringkali buktinya juga sama-sama tipis. Nah, data ini nunjukin masalah yang lebih gede lagi. Kita tuh ngabisin miliaran dolar buat ngelawan penyakit kayak kanker sama jantung, penyakit-penyakit yang datangnya pas kita tua. Tapi dana buat riset penuaan itu sendiri kecil banget. Padahal penuaan itu kan akar masalah dari semua penyakit tadi. Oke, cukup ya soal yang aneh-aneh. Sekarang kita masuk ke sains benerannya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam sel kita sampai kita jadi tua? Jawabannya ada di sesuatu yang namanya penuaan seluler. Jadi gini, di tubuh kita tuh ada sel-sel yang udah pensiun, udah nggak mau membelah diri lagi, tapi bandel, nggak mau mati juga. Nah, sel-sel zombie ini kerjaannya cuma nongkrong doang, tapi sambil ngerilis zat-zat yang bikin peradangan dan ngerusak sel sehat di sekitarnya. Makin banyak sel zombie ini, ya makin cepat kita menua. Terus kenapa badan kita diam aja ngebiarin sel-sel zombie ini numpuk? Nah, jawabannya ada di teori yang namanya bayangan seleksi. Gampangnya gini, evolusi tuh cuma peduli sama kita sampai kita selesai bereproduksi. Udah punya anak, tugas selesai. Setelah itu, kita masuk ke bayangan evolusi, di mana kerusakan genetik mulai dibiarin numpuk gitu aja. Kedengarannya emang agak kasar ya, tapi metafora ini pas banget. Tanpa pengawasan dari seleksi alam, tubuh kita ini jadi kayak tempat sampah buat segala macam masalah genetik. Ya akhirnya muncul deh penyakit dan kelemahan di hari tua. So intinya gini, kalau gen kita itu diibaratkan mobil, ada yang dari lahir dapat mobil Pinto yang gampang rewel, ada juga yang dapat Volvo yang badak banget. Tapi kabar baiknya, mobil apapun yang kita dapat bisa kita modif dan kita rawat. Nah, di bagian ini kita bakal bahas tuas apa aja yang bisa kita tarik biar masa sehat kita lebih panjang. Konsep kuncinya itu namanya hormesis. Ini ide yang keren banget. Sedikit stres yang terkontrol itu justru bagus buat tubuh kita. Mirip kayak vaksin deh, yang pakai versi lemah dari virus buat ngebangun imun. Kita juga bisa pakai stresor lain buat bikin sel kita jadi lebih kuat, lebih tangguh, dan yang paling penting, buat nyalain mode bersih-bersih sel zombie yang rusak itu. Contoh gampangnya gimana?
Olahraga intens itu kan sebenarnya ngerusak otot dikit, tapi justru itu yang bikin ototnya ngebangun diri jadi lebih kuat. Atau puasa, yang bikin sel kita masuk ke mode perbaikan. Nah, stres baik kayak gini nih yang kemungkinan besar dilakuin kakek Leonard tiap hari pas dia nantangin ombak. Intinya adalah stres yang membangun, yang ngasih sinyal ke tubuh kita buat beres-beres dan nguatin pertahanan. Nah, kalau soal makanan, sains nunjukin ada 2 cara utama buat mancing hormesis ini. Pertama, caloric restriction, alias makan sedikit lebih sedikit secara konsisten tiap hari. Kedua, yang lagi ngetren, intermittent fasting. Jadi, kita ngebatasin jam makan kita. Misalnya cuma boleh makan di rentang 8 jam. Caranya beda, tapi tujuannya sama. Ngasih badan kita istirahat dari nyerna makanan terus-terusan dan ngaktifin mode perbaikan sel yang super penting itu. Teori sih kedengarannya bagus ya, tapi di kehidupan nyata kayak gimana? Nah, kisah Phil Bruno ini contoh yang luar biasa banget soal kekuatan narik tuas yang tepat. Di titik terendahnya, berat badan Phil itu sampai 204 kilogram. Dia kejebak di lingkaran setan fast food dan kesehatan yang buruk. Titik baliknya datang dari satu pertanyaan simpel yang dia tanyain ke dirinya sendiri. Gue mau hidup atau mau mati? Dan hasilnya, gila luar biasa. Cuma dengan berhenti makan fast food dan mulai olahraga rutin, beratnya turun jadi 81 kilogram. Dia benar-benar ngerubah dirinya dari yang tadinya pinto jadi Volvo yang tangguh. Kata-kata Phil ini ngenan banget. Ini bukan soal diet instan atau perbaikan kilat. Ini soal bikin pilihan yang konsisten, yang didorong sama keinginan kuat buat hidup lebih baik dan lebih lama. Jadi kesimpulannya gimana? Tujuannya tuh bukan cuma nambahin angka di umur kita, tapi nambahin kualitas hidup di umur kita itu. Intinya, memperpanjang health span, masa di mana kita tetap aktif dan sehat, ya kayak kakek Leonard. Dan kalau kita lihat ke depan, sains mungkin punya lebih banyak kejutan lagi buat kita. Riset-riset paling canggih sekarang bahkan udah nge-explore ide-ide yang kedengerannya cek di film fiksi ilmiah. Salah satunya namanya parabiosis. Di eksperimen yang gokil ini, para ilmuwan nyambungin sistem peredaran darah tikus tua dan tikus muda. Hasilnya, tikus yang tua nunjukin peremajaan yang signifikan, terutama di fungsi otaknya. Ini bikin muncul dugaan, jangan-jangan ada sesuatu di darah muda yang beneran bisa muter balik waktu. Dan pada akhirnya, semua ini balik lagi ke kakek Leonard. Kita mungkin nggak bisa ngelawan datangnya ombak penuaan. Tapi sains nunjukin kalau kita punya kendali lebih besar dari yang kita kira soal gimana cara kita berselancar di atasnya. Pertanyaannya, kita mau ke bawah arus dan tenggelam atau kita mau belajar buat naklukin ombak itu? Pilihannya ada di tangan kita.